Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pegawai BUMN terjerat kasus korupsi kredit usaha rakyat di Musi Banyuasin. Akibatnya negara rugi 800 juta rupiah. Pelajar SMP di kota Palembang jadi korban perundungan oleh sejumlah remaja lain. Korban dilempar dan dipermalukan di sungai. Tabungan miliaran rupiah milik perempuan di Palembang hilang. Ia ditipu untuk buat rekening ganda dengan data diri sama. Seorang perempuan di kota Palembang jadi korban kejahatan perbankan yang dilakukan oleh kepala cabang pembantu sebuah bank swasta. Korban pun kehilangan saldo di tabungannya hingga miliaran rupiah. Nasib malang dialami seorang perempuan di Palembang bernama Nurjana. Betapa tidak uang di rekening tabungan miliknya sebesar 1,8 miliar rupiah raib. Diduga kehilangan uang korban karena kejahatan perbankan yang dilakukan oleh seorang cabang pembantu sebuah bank swasta bernama Dodi. Korban yang merasa dirugikan telah melaporkan kasus ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sumatera Selatan. Kejadian berawal saat terduga pelaku mendatangi warung tempat korban berjualan dan meminta korban memperbarui data biliet deposito dengan mengisi formulir baru pada Maret lalu. Setelah itu, pelaku meminjam ponsel milik korban dan mengunduh aplikasi mobile banking. Namun betapa terkejutnya Nurjana saat akan mencairkan depositonya, semua uang miliknya telah berpindah ke rekening tabungan lain atas nama dirinya yang baru. Padahal korban sendiri tidak pernah membuat rekening tabungan baru di bank itu. Rekeningnya Nurjana kepada rekening Nurjana juga, karena sudah dibuatkan aplikasi perbankan tadi. Nah, sehingga artinya mutasi itu berjalan kayak normal aja, seperti Nurjana yang melakukan. Jadi artinya kalau secara perbankan, benar, Nurjana ke Nurjana. Tetapi, ingat rekan-rekan media, itu Ibu Nurjana ini boro-boro menggunakan aplikasi perbankan. Tidak pernah ngerti dia. Tahunya dia cuma ini, nelpon, terima telepon. Atau handphone. Yang lain dia udah ngerti. Terduga pelaku saat ini telah menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah sekarang, apa yang kami mau ini? Lidi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Dilakukan oleh si oknum tersebut, ya oke. Kan memang nggak apa-apa. Puluhan kendaraan terjaring razia kendaraan di kota Palembang. Sebagian besar pelanggaran adalah pengendara yang belum membayar pajak dan tidak membawa surat-surat kendaraan. Petugas Satlantas Polrestabes Palembang, Pomdam 2 Sriwijaya, Bapeda, Sumatera Selatan, Jasa Raharja, dan Dinas Perhubungan Kota Palembang melakukan razia gabungan kendaraan bermotor di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang. Razia dilakukan mulai dari pengendara yang tidak membawa surat-surat kendaraan hingga belum bayar pajak kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Petugas menghentikan satu persatu kendaraan yang melintas dan memeriksa kelengkapan surat-surat termasuk SIM dan STNK. Selain itu, kendaraan yang menggunakan knalpot brong atau bising dan tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor ikut jadi sasaran petugas. Dari puluhan kendaraan yang terjaring razia, kebanyakan belum membayar pajak kendaraan. Menurut polisi, razia ini bertujuan untuk mengingat masyarakat agar tertib berlalu lintas saat berada di jalan raya. Jangan sampai nanti pada saat dihentikan petugas tidak bawa surat, katanya polisi nyari-nyari. Padahal tujuannya untuk mengingatkan. Nah, yang pajaknya mati harus dibayar, yang SIM-nya nggak ada harus buat SIM. Ya, kelengkapan kendaraan yang tidak SPN dilengkapi. Itu tujuannya. Berapa banyak benar yang terjaring benar? Nah, sementara ini belum dihitung. Nanti pada saat nanti sudah dievaluasi, konsolidasi, baru dihitung berapa jumlahnya, untuk kendaraan berapa, surat-surat berapa. Razia yang digelar selama 1 jam ini menghasilkan sebanyak 35 kendaraan roda 2 dan roda 4 terjaring.
Kendaraan yang terjaring akan dikenakan sanksi tilang dan dapat mengambil kembali kendaraannya setelah membayar denda tilang dan melengkapi surat-surat kendaraan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Jalan yang menghubungkan Kecamatan Rambang Kapak Tengah dengan Kota Prabu Muli mengalami keretakan. Banyak pengendara sepeda motor pun mengalami kecelakaan saat melintas di jalan tersebut. Jalan rusak sepanjang 50 meter ini telah lama dibiarkan. Lokasi ini berada di Jalan Desa Sinar Rambang, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabu Muli. Menurut warga, retaknya jalan ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi mengguyur wilayah tersebut selama sepekan terakhir. Rusaknya jalan ini sangat membahayakan para pengguna jalan, terlebih di malam hari karena minim penerangan. Bahkan, sudah banyak pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan saat melintas di jalan itu. Rusaknya jalan telah disampaikan pemerintah daerah untuk dilakukan perbaikan. Sekarang hancur yang itu. Jadi harus permanen ya? Harus permanen. Dibongkar total ya? Dibongkar. Kita udah berupaya mengajukan proposal apa gimana itu? Sudah Mana itu itu? di Musrembang juga sudah kita sampaikan. Kemana itu? Di Bapeda sudah ada di Musrembang, juga di reses ketika reses dengan Dewan juga sudah kami sampaikan hal ini. Warga berharap jalan yang rusak dapat segera dilakukan perbaikan sehingga kondisinya tidak semakin parah. Pengendara juga untuk tetap berhati-hati karena jalan makin rusak dengan curah hujan yang tinggi. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Prabu Muli. Puluhan mantan narapidana teroris di Palembang diberi pelatihan teknik AC. Hal itu untuk pemenuhan hak mereka yang mayoritas kesulitan dalam sektor finansial pasca bebas dari penjara. Sebanyak 40 orang mantan mengikuti pelatihan yang diinisiasi Densus 88 anti teror di Gedung Sentra Perkasa Kementerian Sosial Palembang. Pelatihan dilakukan pada tanggal 20 hingga 23 Mei 2025. Puluhan mantan narapidana teroris tersebut berasal dari Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Kegiatan bekal mereka mencari pekerjaan di bidang teknis yang belakangan diperlukan di beberapa perusahaan barang elektronik. Pelatihan di berbagai aspek diberikan agar mantan teroris mendapat hak yang sama seperti warga lain untuk mencari pekerjaan. Karena mayoritas mereka yang sudah lepas masa hukuman penjara mengalami kesulitan finansial. Pelatihan servis AC ini tidak susah, karena yang dan juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sekarang masyarakat setiap rumah, setiap kantor pasti mempunyai AC. Ya, jadi dengan adanya keterampilan kami untuk teknisi AC itu akan sangat membantu kami di bidang untuk meningkatkan ekonomi kami. Karena memang selama ini kita lagi membangkitkan ekonomi keluarga. Karena setelah kita keluar dari lembaga pemasyarakatan, kita lagi berjuang untuk membangun ekonomi keluarga yang memang agak sulit. Jadi dengan adanya keterampilan yang diberikan kepada kami ini tentang pelatihan teknisi AC. Adapun kegiatan deradikalisasi meliputi penilaian identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sebagai antisipasi agar mantan narapidana teroris tidak kembali terpapar radikalisme. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.